Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat para inventors muda dimanapun kalian berada. Selamat datang di kanal YouTube kami bersama saya Pak Heru. Di sini saya akan memaparkan bagaimana petunjuk teknis umum dari SB INA Invention Day tahun 2021. SB INA Invention Day ini merupakan singkatan dari Surya Buana International Network Association Invention Day. Baik, di sini saya akan memaparkan secara detail bagaimana pelaksanaan ajang kompetensi nasional online ini. Paparan yang pertama yaitu terkait dengan gambaran umum. Apa sih sebetulnya SB INA Invention Day itu? Merupakan singkatan dari Surya Buana International Network Association Invention Day. Dan ajang kompetensi ini merupakan ajang kompetensi tingkat nasional yang dilakukan secara online. Kemudian bidang yang ada pada ajang kompetensi invention ini yaitu mulai dari IPA, IPS, lingkungan, dan teknologi. Dan ajang ini pun diselenggarakan dalam rangka Hari Sejuta Pohon yang jatuh pada tanggal 15 Januari 2021. Dan tujuan dari event ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas, memberikan apresiasi, dan menggali potensi remaja untuk berinovasi. Selanjutnya saya akan paparkan bidang karya inovasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada 4. Yang pertama yaitu bidang IPA. Yang tergolong ke dalam bidang IPA itu yaitu inovasi yang berlatar belakang materi IPA secara umum untuk jenjang SD atau MI. Sedangkan untuk jenjang SMP atau MTS, karya inovasi berlatar belakang materi IPA seperti fisika, biologi, ataupun kimia. Sedangkan pada bidang teknologi yang tergolong ke dalam bidang teknologi ini yaitu inovasi yang menggunakan program-program komputer sebagai basisnya, seperti perangkat microcontroller, alat-alat yang menggunakan prinsip IoT, atau alat bantu lain yang dapat dikategorikan dalam komputasi. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang lingkungan. Inovasi yang tergolong pada bidang ini yaitu inovasi yang mendorong pelestarian alam, upaya pengurangan polusi, penangkalan efisiensi energi, dan invensi lain yang ramah lingkungan. Kemudian bidang yang keempat yaitu IPS. Yang tergolong dalam bidang IPS ini yaitu inovasi yang berlatar belakang materi IPS seperti geografi, sejarah, ataupun ekonomi yang bisa disesuaikan dengan tema kita yaitu Hari Sejuta Pohon. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan kriteria peserta. Nah, di sini akan dijelaskan kriterianya. Yang pertama yaitu peserta merupakan siswa SD atau MI kelas 6 dan siswa SMP atau MTS kelas 7, 8, dan 9. Dan ini pun ditunjukkan dengan kartu pelajar atau surat delegasi dari sekolah. Satu sekolah atau lembaga boleh mengirimkan lebih dari satu peserta. Dan peserta merupakan perorangan, bukan kelompok ataupun tim. Jadi itu tadi kriteria peserta dari SB INA Invention Day. Selanjutnya bentuk dan ketentuan lomba. Nah, untuk lomba karya inovasi ini yang nantinya para peserta akan mengumpulkan 3 produk. Yang pertama yaitu makalah, yang kedua poster, dan yang ketiga adalah video presentasi. Nah, bagaimana saja ketentuannya? Mari kita simak bersama. Yang pertama, untuk ketentuan makalah. Isi makalah terdiri dari judul, nama peserta, abstrak, tujuan, manfaat, metode, analisa hasil penelitian, dan bibliografi atau yang kita kenal dengan referensi. Selanjutnya, karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis tingkat nasional lainnya. Penulisan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketentuan penulisan menggunakan ukuran kertas A4, fontnya yaitu Arial dengan ukuran font 11 dan spasinya 1,15. Dan untuk margin
top atau bagian atas itu 3 cm, left 4 cm, right 3 cm, dan bottom 3 cm. Dan file makalah ini nantinya harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk PDF sebelum disubmit atau dikumpulkan. Dan yang terakhir, makalah karya inovasi atau PDF file ini dikirimkan secara online melalui Google Form. Dan linknya sudah kami share di grup peserta. Kemudian selanjutnya untuk poster, ketentuannya yaitu poster berukuran A0 atau boleh dalam bentuk digital. Berisi uraian karya inovasi mulai dari judul, nama peserta, kemudian ada abstrak, tujuan, manfaat, metode, analisa hasil penelitian, dan juga mencantumkan bibliografi ataupun yang kita kenal dengan referensi. Berisi abstrak berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris, dan penulisan abstrak maksimal 200 kata. Dan file poster ini nantinya akan dikumpulkan dalam bentuk JPG atau JPEG. Sedangkan untuk produk yang terakhir yaitu video presentasi. Video presentasi berdurasi maksimal 7 menit. Video memperlihatkan peserta tampak depan dan memaparkan isi poster. Suara harus terdengar jelas, memakai seragam sekolah. Selanjutnya alur pelaksanaan lomba. Nah, pada alur ini akan saya bagi ke beberapa step. Yang pertama yaitu pada step pendaftaran. Apa sih yang dilakukan di step pendaftaran ini? Yang pertama yaitu peserta atau calon peserta harus mengisi formulir pendaftaran. Dan di sini sudah saya cantumkan untuk link pendaftarannya dan akan kami berikan juga di deskripsi dari video ini. Kemudian yang kedua atau selanjutnya, setelah mengisi formulir, peserta akan mendapat link untuk join grup WA. Jadi setelah adik-adik semuanya mengisi formulir dan klik submit, itu di akhir nanti akan ada beberapa link WA sesuai dengan bidang yang sudah adik-adik pilih. Misalkan karya inovasi adik-adik merupakan di bidang IPA, maka nanti langsung saja klik link grup yang IPA, begitu. Selanjutnya, peserta join grup WA tersebut untuk memudahkan komunikasi. Jadi, semisal nanti di tengah kompetisi ini adik-adik masih ada kendala ketika ingin mensubmit produknya atau mau tanya-tanya lebih terkait ajang ini, bisa melalui grup WA tersebut. Step yang kedua yaitu pengumpulan produk lomba. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa produk lomba itu ada 3. Yang pertama yaitu makalah, kemudian poster, dan yang terakhir adalah video presentasi. Dikumpulkan via Google Form dan ini sudah saya cantumkan juga untuk link pengumpulannya. Akan saya cantumkan juga di deskripsi video untuk link pengumpulan produk lomba ini. Kemudian format file makalah berupa PDF, format file poster ini berupa JPG atau JPEG, dan video presentasi diupload di Google Drive masing-masing peserta, lalu peserta mengcopy dan mengkopikan link video tersebut pada Google Form yang tersedia. Kemudian pengumpulan produk lomba inovasi ini terakhir pada 31 Januari 2021 pukul 5 sore atau 17 WIB. Nah, apabila adik-adik ada kendala dalam memahami atau bagaimana cara kita mengumpulkan produk lomba ini, di sini sudah kami berikan tutorial pengisian form pengumpulan lomba. Nanti bisa diakses dan sudah saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Oke, jadi step yang selanjutnya yaitu tentang penjurian. Penilaian akan dilakukan pada tanggal 1 sampai 6 Februari 2021. Pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021, ini akan diumumkan kandidat 5 terbaik per bidang
yang nantinya akan menuju babak final. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada 4 bidang, yaitu IPA, IPS, lingkungan, dan teknologi. Jadi dari 4 bidang tersebut akan terpilih 5 kandidat terbaik dari masing-masing bidang. Jadi dari IPA ada 5 kandidat, dari IPS ada 5 kandidat, dari lingkungan ada 5 kandidat, dan teknologi pun ada 5 kandidat. Yang nantinya dari masing-masing 5 kandidat terbaik tersebut akan kami adu di babak final yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Diadakan secara daring, ini melalui Zoom meeting. Dan nantinya yang dilakukan oleh kandidat itu yaitu melakukan presentasi di depan juri. Penilaian dilakukan oleh panitia penyelenggara dan hasil akhir tidak dapat diganggu-gugat. Baik, step selanjutnya yaitu pengumuman pemenang. Pemenang dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu kategori tingkat SD, MI, dan SMP atau MTS. Jadi ada 2. Pemenang terdiri dari juara 1, juara 2, juara 3, dan 2 special award. Jadi ada 5 pemenang ya, untuk masing-masing kategori. Jadi dari SD, MI ada 5 pemenang, dari SMP, MTS ada 5 pemenang. Pengumuman pemenang akan diinformasikan di website Surya Buana yaitu www.suryabuana.sch.id pada tanggal 10 Februari 2021. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, hasil keputusan dari Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan rupa penghargaan. Jadi dari kelima pemenang tadi dapat apa saja sih? Yang pertama, untuk juara 1, pemenang juara 1 akan mendapatkan gold medal plus sertifikat, dan juga peserta tersebut yang juara 1 akan bebas biaya infak masuk MTS Surya Buana atau SMAI Surya Buana. Sedangkan yang juara 2 yang juara 2 di sini akan mendapatkan silver medal dan juga mendapatkan sertifikat plus potongan 75% biaya infak masuk MTS Surya Buana dan SMAI Surya Buana. Juara ketiga ini mendapatkan bronze medal plus sertifikat dan juga mendapat potongan 50% biaya infak masuk MTS Surya Buana dan SMA Islam Surya Buana. Dan yang terakhir untuk peraih special award, di sini ada 2 untuk peraihnya. Maka masing-masing mendapat plakat, sertifikat, dan juga potongan 25% biaya infak masuk MTS Surya Buana dan SMAI Surya Buana. Kriteria invensi. Yang pertama, jadi inovasi yang adik-adik pilih yang akan adik buat untuk mengikuti ajang ini itu juga ada kriterianya. Yang pertama, bukan merupakan karya seni murni seperti puisi, lagu, lukisan, ataupun patung. Tidak membahayakan lingkungan sekitar, tidak meledak, tidak menimbulkan karat ataupun racun. Yang terakhir yaitu tidak melibatkan material-material yang tergolong material terlarang di dalamnya. Jadi intinya bahan-bahan yang adik gunakan pada ajang kompetensi ini sebisa mungkin bahan yang aman sehingga adik-adik juga semuanya mengikuti ajang ini dengan aman dan lancar, tidak membahayakan diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Kriteria penilaian. Karena tadi yang harus adik-adik kumpulkan ada 3 produk, makalah, poster, dan video, maka kami pun di sini Dewan Juri akan menilai dari ketiga produk tersebut. Dimulai dari makalah, kriteria penilaiannya kreativitas dan inovasi ide, kelengkapan isi, dan kejelasan ide. Sedangkan untuk poster di sini yang dinilai, yang pertama kejelasan isi, kelengkapan komponen, kebermanfaatan ide, kesesuaian gambar dengan uraian. Yang terakhir, untuk produk video presentasi,
yang dinilai adalah kejelasan video dan suara, kejelasan konten karya inovasi, dan yang terakhir, durasi dari video juga menjadi pertimbangan kami. Berikut kami rangkumkan tanggal-tanggal penting pada ajang SBINA Invention Day tahun 2021 ini, dimulai dari tanggal 23 Desember 2020 yang sudah kita lalui bersama, yaitu pengumuman awal kompetensi SBINA Invention Day. Kemudian tanggal 23 Desember 2020 sampai 31 Januari 2021, ini masa pendaftaran sekaligus pengumpulan produk lomba SBINA Invention Day 2021. Selanjutnya pada tanggal 1 sampai 6 Februari, ini merupakan penilaian produk lomba oleh tim juri. Dan pada tanggal 7 Februari, agendanya yaitu pengumuman kandidat 5 terbaik dari masing-masing bidang lomba. Pada tanggal 8 Februari, ini agendanya yaitu babak final via Zoom meeting bersama tim juri. Dan yang terakhir, tanggal 10 Februari 2021, merupakan pengumuman pemenang di website kami yaitu www.suryabuana.sch.id. Baik, itu saja paparan dari saya terkait dengan petunjuk teknis umum pelaksanaan SBINA Invention Day tahun 2021. Jika para peserta inventors muda sekalian ada kendala atau kesulitan dalam memahami ataupun bagaimana cara mengakses, bagaimana cara submit produk-produk lombanya, silakan menghubungi kami, menghubungi di grup-grup WA yang sudah kami buat, ataupun mau menghubungi langsung kepada kontak person yang sudah tersedia di brosur-brosur dan di poster. Itu saja pemaparan dari kami. Terima kasih dan selamat berkompetisi. Semoga berhasil untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.